Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sosok hancur Bao Wentai meledak, berubah menjadi cahaya dan hujan. Su Yi mengangkat matanya untuk melihat Xiao Changning di kejauhan, matanya acuh tak acuh dan dingin, dan tidak ada gejolak emosi. Lihat sawi rumput, batu semut. Tatapan itu membuat Xiao Changning, makhluk abadi di dunia maya, sangat tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku sangat bingung." Su Yi menghilang tanpa jejak. Sebuah tombak muncul di telapak tangan Xiao Changning, menyapu langit. Dentang. Sebuah kekuatan reinkarnasi yang menakutkan dan mendominasi meledak dari pedang Qi, yang mengguncang tombak perang dengan keras dan membuat seluruh tubuh Xiao Changning bergolak dan terhuyung mundur. Dia hanya bisa terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ini adalah kekuatan yang dimiliki karakter Ascension. Dia adalah makhluk abadi sejati di alam maya, bahkan jika dia adalah mayat, kekuatannya sebanding dengan makhluk abadi di tahap awal alam maya. Tapi sekarang, seorang pria muda yang baru saja menginjakkan kaki di jalur pendakian untuk sementara waktu, memukulnya kembali dengan pedang, yang benar-benar mengerikan. Sosok Su Yi muncul dari udara tipis, membunuh dengan pedang dunia. Tidak peduli. Suram. Mengesankan dan mendominasi. Ledakan. Pedang dunia menghancurkan langit. Di atas ujung pedang, tampaknya ada dunia reinkarnasi yang melilitnya, dan semua jenis pemandangan misterius yang luar biasa muncul. Xiao Changning mendengus dingin dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Tapi dalam sekejap, dia diledakkan kembali. Xiao Changning hampir gila. Bagaimana mungkin seorang junior yang seperti anak domba yang akan disembelih memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Sebelum dia sempat bereaksi, Su Yi datang lagi. Dibandingkan dengan sebelumnya, dia lebih lugas ketika dia menghunus pedang, dan dia mengabaikan semua perubahan. Sederhana hingga ekstrim, tetapi kekuatannya kental hingga ekstrim. Su Yi, yang terintegrasi dengan Taoisme generasi ke-6, memiliki pemahaman Kendo yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pemahamannya tentang keabadian, yang cukup untuk mengabaikan keabadian di langit. Bahkan jika Anda dibatasi oleh cara Anda sendiri. Meskipun alamnya terlalu berbeda. Dengan pengalaman kehidupan masa lalunya, serta misteri reinkarnasinya sendiri dan nafas pedang 9 penjara, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mati. Hanya dalam beberapa saat, Su Yi bergegas maju, seolah-olah aliran cahaya melintas di seluruh dunia dalam sekejap. Di tangannya, bilah pedang berputar, dan tanda pedang lurus tergambar di kehampaan. Pedang Qi tingginya 3000 meter. Dimanapun dia lewat, sosok Xiao Changning terputus. Terlalu cepat. Kamu, jelas bukan biksu di alam bayi. Xiao Changning mendesis, wajahnya penuh keengganan. Lalu, sosoknya terbelah menjadi dua bagian, dan hancur menjadi abu. Dentang. Su Yi menyingkirkan pedang di dunia, dan dia terlalu malas untuk melihatnya. Apa? Dia meletakkan tangannya di punggungnya, dan cahaya bersinar di bawah kakinya, dan dia menyapu ke arah tempat 10.000 harta. 12 makhluk abadi dunia maya memanipulasi bendera kuning aprikot dan menjalankan barisan pertempuran suci Xianyuantian dengan seluruh kekuatan mereka. Cahaya abadi arai terlarang yang menakutkan digunakan oleh Gu Yuankui dalam pedang gandanya, dan dia terus membunuh orang asli Hong Yun, yang membuatnya tampak seperti dewa. Hong Yun berada dalam situasi yang sangat pasif. Namun, dia tidak ditekan atau terluka, menunjukkan kekuatan tiraninya yang tak terbayangkan. Tempat lain. Situasi Yuning dalam bahaya. Zhou Ze dan Sue Qiaozi bergabung untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan mereka telah menekannya hingga dia hampir tidak bisa mengangkat kepalanya dan mulai terluka terus-menerus. Ini membuatnya cemas, dan marah, dan bahkan sedikit merasa bersalah. Dalam perjalanan ke sini, dia mengingatkan apakah harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Tapi apakah itu orang asli Hong Yun atau Su Yi, itu tidak masalah. Tapi sekarang, perampokan yang terencana telah terjadi pada semua orang. Hong Yun yang asli dikepung oleh Gu Yuankui dan sekelompok makhluk abadi. Yun Hua King adalah pengkhianat. Saya dikekang oleh dua orang bandel yang bandel.
Hal yang paling menjengkelkan adalah Suyi tidak bisa bertahan ketika perang dimulai, dan dibawa oleh Bao Wentai dan melarikan diri dengan panik. Memikirkan hal ini, Yuning sangat marah hingga giginya hampir terkatup. Dia tidak akan lupa bahwa dalam perjalanan, Suyi pernah mengancam akan melindungi keamanan dan kedamaian. Saya tidak akan lupa bahwa Suyi ingin mereka mengikuti perintah. Saya tidak akan pernah lupa bahwa Suyi menganggap pembunuhan ini sebagai masalah kecil, tidak perlu dipedulikan. Bahkan sebelum perang ini pecah, Suyi sangat marah sehingga dia menonton drama, dan bahkan mencegahnya membantu Hong Yun yang asli. Karena Suyi itu bajingan yang blak-blakan dan sombong. Zain, apa kau gila? Yun Huaking berteriak. Dia kusut, terluka di sekujur tubuh, dan sangat menderita. Pengkhianat, kualifikasi apa yang harus kamu teriakkan? Para biksu memiliki nada yang tenang dan penampilan yang serius. Sudah berapa kali saya bilang begitu, mereka memfitnah. Yun Huaking mendesis, paru-parunya hampir meledak karena marah. Zain, bunuh pengkhianat itu, aku tidak tahan lagi. Di kejauhan, terdengar desakan kondensasi hujan. Bagus. Zain mengangguk, mendesak untaian manik-manik Rosario, menyalakan api Buddha tanpa akhir, menyapu langit. Yun Huaking merasakan hawa dingin di hatinya, dan dia tidak bisa menahan rasa putus asa. Pukulan ini menutupi langit, membuatnya tidak dapat melarikan diri. Sesosok tubuh kokoh tiba-tiba muncul dari udara tipis, dengan lambaian jubah lengan bajunya. Ledakan. Api Buddha bertebaran di seluruh langit. Dalam cahaya dan hujan, Yun Huaking melebarkan matanya dan berkata, rekan Daois Su. Suyi yang datang. Di kejauhan, biksu itu mengerutkan alisnya dan berkata dengan gembira, teman Su, kamu baik-baik saja, bagaimana dengan rekan Daois Bao, dia tidak kembali bersamamu. Di kejauhan, Yuning yang sedang bertarung juga terkejut, Suyip sudah kembali. Suyi memandang Zain dengan acuh tak acuh, dan berkata, sebagai keturunan kuil Fanyun, tindakanmu mengecewakanku. Zain mengerutkan kening dan berkata dengan hangat, Dao Yousu salah paham, bahwa Yun Huaking adalah pengkhianat, alasan mengapa saya menyerangnya adalah untuk membasmi pengkhianat ini. Yun Huaking sangat marah sehingga dia memarahi aku bukan pengkhianat. Keledai botak, aku ingin bertanya, yang mana dari matamu yang bisa melihat bahwa aku berkhianat? Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Dentang. Dalam sekejap, sosok Suyi seperti kilatan cahaya, muncul dari udara tipis di depan yang tak terlihat, dan ditebas dengan pedang. Dalam sekejap, Rosario itu meledak dan berhamburan. Tubuh Zain mundur, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tajam, teman Su, apakah kamu gila? Ledakan. Langit runtuh, dan kekuatan pedang yang tak tertandingi dan mendominasi bergerak. Suyi menebasnya dengan pedang, dan itu rapi, sama sekali bukan omong kosong. Ledakan. Pada saat yang sama, Suyi mengangkat tangannya dan melemparkannya. Zain akhirnya berubah warna, menjerit ngeri, dan ingin kabur seperti orang gila. Ledakan. Lampu peri ungu yang kejam terjalin, dan sosok Zain dimasukkan ke dalam tungku pembelian langit. Dalam sekejap, orang yang keluar dari tungku penyembuh surga menjerit nyaring, dan sosoknya dilenyapkan oleh guntur berwarna darah yang tak terbatas. Itu adalah kekuatan bencana apokaliptik yang telah dikumpulkan Suyi sejak dia memasuki area terlarang Xingxuan. Awalnya aku ingin melindungimu dari wajah, biksu kayu Zen tua, di kuil Fanyun, tapi sayangnya, kamu adalah pengkhianat yang makan di luar dan di dalam. Mata Suyi acuh tak acuh dan dingin. Begitu dia mengangkat tangannya, tungku perbaikan surga jatuh ke telapak tangannya. Ketika Wang Ye menjaga hari ke-6, dia bertarung berdampingan dengan biksu kayu Zen tua dari kuil Fanyun. Karena itu, ketika dia melihat Zain dari kuil Fanyun, dia menyatakan pendiriannya bahwa dia ingin melindunginya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Zain, seperti Bao Wentai, adalah pengkhianat di kamp mereka. Mengapa ketika Xiao Changning memfitnah Yun Huaking sebagai pengkhianat, Zain akan mempercayainya dan langsung bertindak? Mengapa kamu tidak mendengarkan penjelasan Yun Huaking? Jawabannya adalah, Zain adalah pengkhianat. Rekan Taoisu dia sangat kuat.
Yun Huaking tercengang, hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dalam beberapa kedipan mata, para pembunuhnya tersembunyi. Ini hampir merongrong kognisi Yun Huaking, tidak terbayangkan bahwa ini adalah kekuatan yang dapat dimiliki oleh alam bayi dewa. Sui, bagaimana kamu bisa membantu pembunuh pengkhianat itu bersembunyi? Yuning, yang berjuang dalam pertarungan, berteriak, suaranya penuh amarah. Wajah Yunhua menggelap, wanita bodoh ini, apa kau belum melihatnya, ada masalah tersembunyi. Sui tidak peduli. Wanita ini, Yuning, memiliki hati yang sangat baik, tetapi dia terlalu bodoh. Zhou Ze dan Sue Qiaozi, yang mengepung Yuning, sudah menyadari bahwa itu tidak baik, tetapi pada saat ini, melihat Zeyin dibom dan dibunuh di tempat, keduanya tidak berani ragu-ragu dan memilih untuk mengungsi. Aduh! Suara mendesing. Keduanya memindahkan kekosongan dan melarikan diri. Sui mendengus dingin, mengangkat pedang dunia, seperti dewa surga, mengangkat gunung suci kuno, dan menabrak kehampaan. Ledakan. Gunung dan sungai bergetar hebat. Dan Zhou Ze dan Sue Qiaozi memindahkan sosok itu dalam kehampaan, dan tiba-tiba berhenti di sana. Seperti dua serangga yang terjebak dalam sarang laba-laba, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tidak bisa bergerak. Mereka berdua menjadi pucat, dan jiwa orang mati melarikan diri. Zhen Sanhe. Feng Qiankun. Peri terlarang. Dengan satu pedang, dua keabadian nyata dilarang. Adegan mengejutkan itu membuat tubuh Yun Ningjiao kaku dan lemas. Yun Huaking tersentak. Gu Yuankui dan yang lainnya, yang mengepung Hong Yun Zhenren dengan seluruh kekuatan mereka di kejauhan, mau tidak mau melihat ke samping. Hanya orang asli Hong Yun yang terlihat setenang sebelumnya. Aneh. Tidak sama sekali. Sui, yang dicurigai membangkitkan ingatan kehidupan masa lalunya, bukanlah dunia yang bisa ditebak. Di bawah langit, Sui tampak acuh tak acuh, dan menjentikkan jarinya untuk menekan pedang di kehampaan. Dentang. Pedang mengaum seperti ombak. Pedang reinkarnasi menyebar ke seluruh dunia terlarang seperti riak. Di ambang kematian, wajah dua abadi sejati di dunia maya dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana saya akan mati di tangan seorang kultivator dewa bayi kecil di dunia manusia. Dan Sui tidak menunda, mengangkat tangannya dengan pedang dunia, dan sosok-sosok kokoh bangkit dari udara dan berjalan menuju medan perang yang jauh. Melangkah dengan tenang, sosok-sosok agung itu menunjukkan momentum dominasi dan jedi. Hujan mata linglung. Dia memiliki emosi yang campur aduk, kaget, bingung, dan rasa malu yang tak terkendali. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak jelas, ketika dia melihat Sui salah sebelumnya. Pihak lain sama sekali tidak sombong atau arogan. Ini memiliki kekuatan mutlak. Lucunya aku selalu menganggap pihak lain sebagai peran kecil di alam bayi dewa, dan aku telah mempertanyakan tindakan pihak lain berkali-kali, dan bahkan mencibir padanya, tidak merahasiakan hal itu. Kekecewaanku padanya. Sekarang aku memikirkannya, hal yang paling konyol tidak diragukan lagi adalah dirinya sendiri. Pada saat ini, Yuning merasa sangat malu. Ledakan. Di kejauhan antara langit dan bumi, pertempuran sengit, dan kekosongan langit dan bumi runtuh dalam semburan kekuatan destruktif, menyebabkan kekacauan. Ketika Sui membunuhnya dengan satu pedang dan satu pedang. 12 makhluk abadi imajiner yang membentuk formasi pertempuran bergetar di hati mereka, seolah-olah mereka menghadapi musuh. Kamu pergi dan tekan benda kecil itu dulu. Gu Yuan menggertakkan giginya dan memberi perintah, cepat. Ketika dia berbicara, dia membalik lengan baju dan jubahnya dan mengorbankan liontin batu giok berbentuk pedang sederhana. Liontin batu giok berbentuk pedang hancur menjadi bola cahaya peri emas, yang meleleh ke dalam tubuh Gu Yuankui. Dalam sekejap, seolah dirasuki dewa, kekuatan Gu Yuankui kembali meroket. Sepasang mata berubah menjadi warna emas yang menakjubkan, seperti sepasang matahari yang terbakar. Pesanan roh. Harta karun rahasia Gunung Changming berisi kehendak Raja Suci. Setelah menggunakannya, rasanya seperti dirasuki oleh keinginan abadi, dan dapat melepaskan sebagian kekuatan yang sebanding dengan dewa abadi, tetapi ujungnya adalah teror tanpa batas. Namun,
tekad ini hanya bisa bertahan paling lama. Oleh karena itu, ini bukan saat yang kritis, bahkan Gu Yuankui tidak mau menggunakan senjata pembunuh ini di bagian bawah kotak. Dan sekarang, dia tidak peduli. Bunuh. Gu Yuankui menarikan pedangnya dengan seluruh kekuatannya. Orang asli Hong Yun melihat sekilas kartu hall yang digunakan oleh Gu Yuankui, dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka bahwa putra suci Gu Yuankui akan memiliki begitu banyak harta. Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Dentang. Lalu, orang Hong Yun yang sebenarnya membuat gerakan menghunus pisau. Pemandangan yang mencengangkan terjadi, di dalam sarung hitam belang-belang yang kosong, pada saat ini, sebilah pedang hitam ditarik keluar inci demi inci. Langit dan bumi bergetar hebat, dan 10 penjuru bergetar. Kekuatan pedang yang tajam dan menakutkan menyapu seluruh arena. Kekuatan semacam itu menghentikan Gu Yuankui dari membunuhnya, mengguncang sosoknya dan wajahnya tiba-tiba berubah. Di tangan orang asli Hong Yun, dia memegang pisau panjang hitam ilusi, yang benar-benar diubah oleh pisau yang menakutkan dan misterius. Dalam dan misterius, seluas langit berbintang. Benar saja, apa yang tersimpan di sarungnya adalah niat pedang dari keheningan yang luar biasa. Dilihat dari api, itu bisa disebut memasuki ruangan, dan esensi dari makna yang mendalam dari keheningan yang luar biasa adalah tercapai. Mata Sui memancarkan warna aneh. Dao keheningan. Ini adalah salah satu misteri abadi teratas di dunia abadi. Bunuh. Sudah terlambat, itu cepat, ketika orang-orang nyata Gu Yuankui dan Hong Yun bertarung, 12 abadi nyata di dunia virtual telah mengerahkan formasi pertempuran untuk membunuh Sui. Mata Sui acuh tak acuh, dan dia melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakan. Tungku perbaikan surga naik ke langit, mencurahkan semua kekuatan akhir malapetaka yang terkunci di tungku. Ini. Kiamat. Kedua-belas makhluk abadi sangat terkejut hingga rahang mereka hampir jatuh. Ledakan. Lari, lari. Tidak. Jeritan teror terdengar satu demi satu. 12 makhluk abadi, satu demi satu, panik seperti anjing, berjuang dengan panik, mencoba melarikan diri. Sudah terlambat. Dengan menyebarnya guntur berwarna darah yang menutupi langit, satu demi satu dunia maya terbunuh di tempat. Yun Huaking dan Yuning tersentak, dan mau tidak mau memikirkan bencana yang mereka alami di era akhir Dharma. Di bawah bencana itu, makhluk abadi di langit tak tertahankan seperti rumput dan jatuh seperti hujan. Dan sekarang, hal itu tampaknya terjadi lagi. Perbedaannya adalah perampokan itu bukan lagi makhluk abadi, melainkan sekelompok arwah yang mati, yang secara alami terlihat semakin tak tertahankan. Dalam sekejap mata, 12 abadi sejati dari dunia maya mati secara tragis dalam guntur berwarna darah yang perkasa. Jangan pernah bertahan. Sui mengangkat tangannya untuk menyingkirkan tungku pembuat langit. Dari awal hingga akhir, dia berdiri di sana sesuka hati, menyaksikan malapetaka mengalir, menyapu semua musuh, ekspresinya acuh tak acuh dan tenang, tanpa perubahan apapun. Yun Huaking dan Yuning berkeringat dingin. Keduanya akhirnya mengerti mengapa di perjalanan sebelumnya, Sui ingin mengumpulkan kekuatan kiamat. Sialan. Gu Yuankui sangat marah. 12 sahabat dibawa pergi oleh Sui dengan kekuatan malapetaka pamungkas. Ledakan. Bagaimana dengan wasiat Xianjun? Bagaimanapun juga, itu hanya secercah tekad. Di hadapan Great Silent Sword Intent, tidak ada ancaman. Orang asli Hong Yun tidak berhenti, sosok anggun menyapu udara, dan mengayunkan pisau ke arah Gu Yuankui. Naik. Gu Yuankui meraung. Di depannya, sebuah cermin perunggu kuno dengan pola binatang muncul, memancarkan cahaya peri berwarna darah yang mengerikan. Napas mengerikan dari getaran menyebar. Hah! Mata Sui menyipit, ini sepertinya artefak suci ilmu sihir. Pada saat yang sama, Hong Yun yang asli juga merasakan bahaya, dan tanpa ragu, menawarkan kipas bulu yang lezat. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Langsung. Terlalu cepat. Ini seperti rantai tatanan ilahi dari Tuhan, membuat orang tidak bisa berjuang, dan menderita penjara yang mengerikan. Mati. Pada saat kritis ini, mata Sui meledak dengan cahaya,
dan dia mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan pedang 9 penjara. Rantai yang mengikat tubuh Suyi putus dan berubah menjadi kepulan asap. Tapi Gu Yuankui dan Hong Yun Zhenren tidak seberuntung itu, keduanya terikat oleh rantai ilahi yang aneh itu, dan mereka menghilang ke kedalaman 10.000 orang Tibet dalam sekejap. Ketika Suyi pergi membantu, sudah terlambat. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, wajah Yun Huaking dan Yuning sangat berubah, bergidik. Kok bisa? Tiba-tiba, sebuah suara tua datang dari kedalaman tanah tersembunyi. Jika ingin menyelamatkan orang, datanglah ke monumen terbengkalai. Selama Anda dapat melihat kursi ini, Anda tidak hanya dapat membawa teman Anda pergi, tetapi juga mendapatkan keberuntungan yang dianugerahkan oleh kursi ini. Suyi mengangkat alisnya dan berkata, "Di mana reruntuhannya?" Tidak ada jawaban. Suara lama tidak pernah terdengar lagi. Suyi menoleh untuk melihat Yun Huaking dan Yuning, "Apakah kamu tahu?" Keduanya menggelengkan kepala. Yun Huaking berkata, "Rekan Taoisu, yang pasti adalah karena pihak lain mengatakan demikian, seharusnya tidak menyakiti Peri Hong Yun." Suyi sedikit mengangguk dan berkata, "Pergi dan kemasi barang rampasan, dan ketika aku memulihkan kekuatanku, aku akan pergi ke negeri segudang harta karun untuk berjalan-jalan." Yun Huaking mengangguk setuju. Setelah melihat metode Suyi, peri nyata imajiner ini telah sepenuhnya diyakinkan, dan tentu saja tidak keberatan melakukan hal-hal kecil ini. Belum lagi Suyi baru saja menyelamatkan hidupnya. Yuning melangkah maju, menyerahkan botol batu giok, dan berbisik, "Rekan Taoisu, ini adalah sebotol obat peri, yang memiliki efek luar biasa dan ajaib untuk memperbaiki cedera dan memulihkan kekuatan fisik, harap pasti menerimanya." Turun. Suyi tidak menolak, mengambil botol giok, duduk bersila, menuangkan ramuan ke dalam botol giok, menelan dan menghaluskannya. Hujan menghela nafas lega. Suyi dapat menerima ramuannya, yang membuktikan bahwa dia tidak peduli dengan tindakan sembrononya sebelumnya. "Rekan Taoisu, mengapa Tuan Bao tidak kembali bersamamu? Mungkinkah dia pengkhianat seperti Zayin?" Yuning mau tak mau bertanya dengan lembut. Suyi tidak menyembunyikannya. Saat bermeditasi, dia menjelaskan keseluruhan cerita secara singkat. Setelah mendengarkan, Yuning terkejut, dan hatinya menjadi semakin malu. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Yun Huaking, Bao Wentai dan Suyi semuanya tak tertahankan, masing-masing menarik pinggul mereka lebih dari yang lain. Hanya Red Cloud dan Zayin yang paling dapat diandalkan. Tapi ternyata dia salah, dan sangat salah. Yun Huaking tampaknya tidak mengetahui baik dan buruk, dan telah melakukan banyak hal yang memanjakan diri, tetapi dia tidak memiliki pikiran buruk. Sebaliknya, Bao Wentai yang tampaknya baik hati dan Biksu Zayin yang tampaknya jujur dan dapat diandalkan adalah pengkhianat yang menyimpan niat jahat. Kinerja Suyi bahkan lebih luar biasa, seperti dewa yang maha tahu dan maha kuasa. Yuning bertanya pada dirinya sendiri, pertempuran hari ini, jika bukan karena pukulan kuat Suyi dan membalikkan keadaan, nasib dia dan Yun Huaking pasti tak terbayangkan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.